Ya, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara Ngabaso, yaitu ngabuburit bareng STBA online dengan tema Sejuta Cinta Meraih Takwa di bulan Ramadan yang mulia. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kehadirat Nabi, semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Perkenankan saya di sini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Pembacaan Al-Quran ataupun sholawat oleh Senat STBA 11 April Sumedang. Ketiga, materi oleh Bapak Denny Kodrat MPD yang berjudul Pola Pikir Seseorang Muslim dalam Menyikapi Bulan Ramadan. Keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, penutup. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, marilah acara pengajian ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Siti Khadijah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Tala'al badru 'alaina min saniyatil wada wajaba syukru 'alaina mad'ali hida. Tala'al badru 'alaina min saniyatil wada wajaba syukru 'alaina mad'a lillahida. Ayyuhal mab'usu fina yatabil amril muta' Al-Taghawsuna jami'a ya mujammal latiba. Tala'al badru 'alaina min saniyatil wada wajaba syukru 'alaina mad'a lillahida. Kun syafi'an ya habibi yawma hasyri wajtima. Rabbana shalli 'ala man halla fil khairil biqa. Tala'al badru 'alaina min saniyatil wada wajaba syukru 'alaina mad'a lillahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan sholawat. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan yang telah mendengarkannya. Amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu materi oleh Bapak Denny Kodrat MPD yang berjudul Pola Pikir Seorang Muslim dalam Menyikapi Bulan Ramadan. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassiril amri wa li 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, ya, dari seluruh nikmat yang Allah berikan, dua nikmat yang menjadi anugerah bagi kita semua, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul secara online, melaksanakan salah satu kewajiban kita ya sebagai Muslim untuk mengkaji Islam sambil menunggu maghrib ya. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, tabiin, tabiin, dan juga orang-orang yang soleh yang selalu berjalan atas sunnahnya, dan insya Allah kita di dalamnya ila yaumil akhir. Baik, saudara-saudara sekalian, saya diamanahi untuk membahas salah satu topik yang ini mudah-mudahan bisa memberikan insight, ya, memberikan bukan hanya cakrawala, tetapi juga memberikan satu pemahaman atau pemikiran sebagai Muslim, ya, bahwa temanya itu, tema besar adalah pola pikir Muslim ya, yang harus kita miliki. Saya izin share saja supaya tidak kemana-mana ya pembahasannya. Saya coba bagikan dulu. Nah, ini terlihat nggak? Muslim mindset supposed to be. Terlihat. Ya, pola pikir Muslim dalam menyikapi Ramadan. Yang harus kita garis bawahi di sini, Ramadan ini buat kalian mungkin Ramadan yang keberapa nih? Mungkin yang 20 tahun berarti yang ke-20. Kalaulah usia baliknya 13 tahun, usianya sekarang 20 tahun, berarti Ramadan yang ke-7 ya. Kita diwajibkan untuk bersaum. Bagi saya ini Ramadan yang kesekian puluh ya. Mungkin bagi yang lain juga yang lebih senior lagi ini Ramadan yang kesekian. Tapi pernahkah kita menyadari bahwa sesungguhnya Allah menurunkan bulan Ramadan ini tidak hanya di zaman kita, tapi zaman-zaman dahulu. Baik itu zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Ramadan terus hadir ya. Saking terus hadirnya, pertanyaannya apakah ke depan akan ada Ramadan lagi? Saya yakin pasti ada. Tahun depan ada Ramadan, tahun depannya lagi ada Ramadan. Sekian puluh tahun lagi ada Ramadan. Sampai kiamat ya, pasti Ramadan itu ada. Cuma persoalannya bukan masalah sekarang atau nanti adakah Ramadannya, tapi kitanya nih, yang menjadi problem adalah kitanya. Apakah kita akan mengalami Ramadan ke depan, atau untuk saat ini juga kita belum bisa memastikan apakah sampai full, sampai akhir, ataukah kemudian bisa di tengah-tengah tiba-tiba ajal datang, ya kita tidak tahu. Sebagaimana juga apakah kita menikmati Ramadan dalam kondisi sehat walafiat, ataukah dalam kondisi sakit,
pun juga kita belum ada jaminan untuk hal ini. Jadi di saat seorang muslim datang Ramadan, memang baik lagi ini pola pikirnya yang menjadi persoalan, yang menentukan respon dia terhadap Ramadan. Kalau ada lagu bukan Ramadan tiba tapi Ramadan tiba. Nah, ada yang menyikapi Ramadan sebagai bentuk istirahat panjang satu, atau ada juga marhaban ya Ramadan. Marhaban itu kan dari kata tarhib. Kita menyambutnya dengan rasa bahagia. Ada, tapi ada juga yang berpikirnya malah, aduh Ramadan deui, kayak makannya di mana ya gitu, di warteg mana ya tara rutup. Ada yang begitu. Nah, ini balik lagi kepada pola pikir kita sebagai muslim dalam menyikapi atau dalam merespon keberadaannya Ramadan. Nah, kita harap semua bahwa karena tahu bahwa Ramadan ini adalah bulan yang diberikan keberkahan, Allah berikan maghfirah, Allah berikan berbagai macam bonusnya. Nah, kita betul-betul memanfaatkannya sedemikian rupa. Begitu. Nah, saya ingin mengawali dulu dari standar nilai. Bagi kita sebagai muslim, kita harus memiliki standar nilai ya, dalam pribadi kita gitu. Nah, pertanyaannya, standar nilai yang kita adopsi atau yang kita terapkan terkadang kemana-mana, kabur gitu. Kita tahu bahwa ini salah, itu benar. Nah, salah benar itu dari mana? Penentuan salah benarnya itu. Nah, standar berpikir seorang muslim, dia harus terikat dengan hukum syara. Apa itu hukum syara? Hukum syara itu kalau dilihat dari definisi fikih, itu adalah hitobus syari, atau seruan dari musyari. Musyari itu pembuat aturan, pembuat hukum. Pertanyaannya, siapakah yang membuat hukum itu? Tentunya Allah. Kenapa Allah? Karena dialah yang menciptakan kita. Ya, dialah yang menciptakan kita. Jangankan Allah yang menciptakan kita, yang memberikan dia aturan hukum sebagai hudalinas ya, sebagai petunjuk begitu. Manusia saja di saat dia membuat handphone, dia akan melengkapi handphonenya itu dengan seperangkat buku manual sebagai standarnya. Misalnya kalau handphone ini tidak beroperasi, troubleshootingnya seperti apa? Atau bagi bagi yang akan melakukan reparasinya kepada siapa? Jadi disertakan manual booknya. Itu manusia yang membuat produk-produk yang dia buat. Allah pun tentu begitu juga. Ketika Allah menciptakan manusia, kita di dalamnya, Allah turunkan petunjuk itu. Allah berikan sekian ataupun perangkat aturan yang harus dijadikan kita sebagai standar. Nah, standarnya ini sebetulnya sederhana, hanya dua, yaitu halal dan haram. Gitu, halal dan haram. Cuman memang persoalannya bukan masalah pada halal dan haramnya, cuma bagaimana kita menentukan apakah perbuatan A ini boleh ataukah perbuatan A itu tidak boleh. Apakah perbuatan misalnya saum ini adalah halal ataukah dia haram gitu. Ini yang harus akhirnya seorang muslim harus tafakuh fidin akhirnya ya, menggali atau belajar ilmu-ilmu Islam sehingga nanti dia tidak salah menentukan ya, dalam melakukan aktivitas perbuatannya. Sebagai contoh, minum air putih itu kan bukan alkohol. Air putih itu dia halal. Gitu, halal ya air putih itu. Tetapi ketika minum air putihnya di sore hari ini, bagi seorang muslim yang balik, yang tidak ada uzur syar'i atau alasan syar'i untuk meminum minuman itu, maka dia haram jatuhnya. Kenapa haram? Ya karena dia kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun gitu. Jadi bagi seorang muslim ketika dia memiliki standar berpikir, oh ini haram nih minum hari ini. Meskipun ditawari sok atuh we cep tah di persihan kok bisa juta mun hoyong minum air putih ini di hari ini, bagi seorang muslim tidak akan menggadaikan standar perbuatannya ini. Kalau itu haram, ya tidak akan pernah lakukan. Karena itu haram. Karena implikasinya terhadap pahala dan dosa. Berarti kalau haram, dosa. Kalau halal atau wajib, dia menjadi pahala. Nah, pahala dan dosa ini merupakan konsekuensi dari keimanan. Kenapa keimanan? Karena pahala itu gaib,
Dosa itu gaib, tidak terlihat kan? Misalnya kita melakukan perbuatan haram, kan Allah tidak memberikan aib, tidak memberikan tanda dalam wajah kita. Oh, orang teh yang misalnya untuk sholat, kalau tuh dikasih tanda hidung ngegeblek gitu di dalam wajahnya itu. Oh, untuk puasa ditandain lagi, geblek lagi hitam. Kan Allah tidak begitu. Allah menutup aib-aib kita. Menutup aib-aib kita. Tetapi dosanya itulah yang itu menjadi keimanan bagi kita. Makanya betapa pentingnya ya keimanan kita kepada hal yang gaib, karena tadi pahala itu gaib, dosa itu gaib. Tapi kita yakin nanti di yaumil akhir kelak itu semua akan dihisab. Begitu. Itu semua akan dihisab. Ya sebagaimana Allah juga gaib kan. Kita menyembah hal yang gaib. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat-ayat awal merupakan satu ciri seorang mukmin, dia mempercayai hal-hal yang gaib gitu. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna gitu ya. Yaitu orang-orang yang beriman kepada allazina yu'minuna bil ghaibi begitu, pada hal yang gaib. Itu yang pertama. Jadi kita harus memiliki standar nilai, dan standar nilai kita sebagai muslim adalah halal dan haram. Kemudian yang kedua, ada proses berpikir. Bagi seorang muslim atau kita ya, jadi kalau kita tanya apa sih berpikir itu? Nah, kalau kita nanya apa sih berpikir itu, apakah berpikir itu mengetuk-ngetukkan jari ke kening kita? Apakah berpikir itu matana ke atas? Apakah berpikir itu jalan-jalan ke sana kemari? Ataukah berpikir itu melamun? Nggak begitu. Sebetulnya kalau kita cermati, ya proses berpikir itu adalah pencerapan atau kita melihat fakta, memahami fakta dengan indera kita, dengan mata, dengan tangan kita, dengan kulit kita, atau dengan telinga kita, dengan hidung kita, pokoknya dengan indera kita gitu. Lalu fakta itu diolah di dalam otak kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrah kepada diri kita, akal ya, di mana akal itu tentunya ada otak di dalamnya, tapi bukan berarti akal itu sama dengan otak ya. Tidak begitu. Akal itu dia, kalau dalam bahasa Inggris dia thought, tapi kata benda yang abstrak. Makanya akal itu seringkali disebut sebagai proses, bukan benda, bukan otaknya, bukan. Otak itu hanyalah satu instrumen saja, di mana berpikir harus ada dengan otak itu. Nah, ditafsirkan dalam otak kita, Allah berikan karunia yang hebat luar biasa di dalam otak kita. Gitu. Bahkan dalam otak kita, kalau dalam kajian linguistik ada istilah Brownwick ya, di mana dalam otak kita ada satu saraf, di mana saraf itu mampu membedakan mana bunyi-bunyian yang memiliki arti linguistik dan mana bunyi-bunyian yang tidak memiliki makna linguistik. Dan otak bisa membedakan. Sehingga ketika kita mengadakan acara seperti begini, muncul suara motor, gitu. Otak kita nggak akan memahami bahwa motor itu bunyi yang bermakna. Hanyalah, bunyi hungkul gitu. Kita tidak akan terganggu. Misalnya saat kita berbicara begini, tiba-tiba ada suara kapal, gitu. Kita tidak akan memahami bahwa kapal ini memiliki makna. Itu hanya bunyi saja. Karena otak kita mencermati bahwa, atau mengidentifikasi bahwa bunyi itu bukan bunyian yang linguistik. Tapi kalau misalnya ada suara, misalnya dari ibu kita, teh gitu, kita pasti akan merespon, akan menoleh. Naon mah, iya candil, pang iekeun, pang naon, pang jahitkeun, misalnya begitu. Kita akan merespon. Nah itu luar biasanya otak kita, gitu. Itu baru satu aspek. Aspek yang lainnya, otak kita ini mampu memberikan tafsir terhadap fakta yang kita indra. Tapi tentunya tafsirnya itu akan ditentukan oleh informasi yang dimiliki sebelumnya. Misalnya begini, karena saudara-saudara telah belajar bahasa Inggris, ya, entah itu sejak dari SMP, SMA, atau mungkin dari semester 1 begitu. Ketika ada orang bule mengatakan, "Hi, how do you do?" Pasti kita akan merespon dengan mungkin "how do you do?" atau dengan "I'm fine, nice to meet you," begitu. Itu karena kita memiliki informasi di dalam otak kita bahwa orang yang bilang "how do you do" harus direspon dengan begini nih, dengan si A ini, dengan ekspresi "I'm fine" atau "how do you do?" gitu. Tapi bagi mereka yang tidak pernah belajar bahasa Inggris, ketika ada orang bule mengatakan "how do you do?" itu pasti rungah-ringeh, atau nggak rungah-ringeh itu, atau hanya senyum sana senyum sini, karena nggak ngerti bagaimana harus meresponnya, gitu.
Nah, oleh karena itu, bagi kita seorang muslim, dalam konteks yang pertama, standar nilai, halal dan haram, ya, dengan dikaitkan dengan fase berpikir yang kedua, kita harus banyak atau menambah informasi yang kita nanti miliki gitu sebelumnya. Kalau saudara-saudara mungkin lulusan pesantren, belajar tentang berbagai macam ilmu-ilmu fikih, ya, mungkin akan lebih tahu persoalan-persoalan yang menyikapi setiap harinya gitu, dibandingkan dengan saudara-saudara yang tidak pernah membaca buku-buku fikih gitu, karena terkait dengan informasi yang dimiliki sebelumnya. Itu yang kedua. Nah, dalam konteks yang pembahasan kita, mari kita cermati fakta kondisi kita nih dalam Ramadan kita ya. Kita coba aplikasikan. Ada sadar nilai halal dan haram. Yang keduanya ada informasi yang kita miliki sebelumnya tentang informasi tentang bagaimana Ramadan itu. Nah, sekarang kita amati fakta di sekitar kita. Misalnya fakta yang pertama. Saat Ramadan, yang rame hari pertama pas munggahan, diserbu belanja. Ibu-ibu belanja, termasuk bapak-bapak juga. Kangge naon? Oh, kangge sahur. Kayak hari pertama, daging habis, ayam habis. Gitu. Ya, bagi yang punya uang tentunya. Buat munggahan, misalnya gitu. Itu, Ramadan belanja. Atau nanti di penghujung Ramadan, barangkali di 7 hari terakhir, atau di 5 hari terakhir, rame. Di mall juga, midnight sale. Ada baju barang baru, termasuk kue-kue. Ya. Dan sekaligus kalau kita lihat tarawih, kalau yang sudah boleh tarawih, kalau yang pekan pertama rame hari pertama, semakin kesini kan semakin berkurang, akhirnya kosong mungkin. Pertanyaannya, kenapa hal-hal seperti begini selalu muncul di tengah-tengah kita? Satu itu ya, yang ini menjadi bahan pemikiran kita. Ini pola pikir lagi. Jadi pola pikir kita sebagai muslim biasanya tidak mau keluar dari kebiasaan, tidak mau keluar dari out of box gitu. Karena boxnya itu adalah tadi Ramadan, oh belanja, oh siapin buat munggahan, oh siapkan buat nanti Lebaran, baju barang baru, oh nanti mudik, oh nanti taraweh, taraweh Pak Bentrok dengan dengan midnight sale dan segala macam. Akhirnya konsentrasi kita dalam Ramadan akhirnya buyar gitu. Itu yang pertama. Padahal tadi saya ingin dibilang pada awal tadi bahwa Ramadan ini adalah bulan yang spesial gitu. Bulan yang spesial. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum Ramadan atau pas mungkin menjelang Ramadan itu, Ramadannya sekedar beli alhamdulillah gitu. Itu pas waktu Rojab. Gitu. Terus kita menggumankan doa Rojab, Allahumma barikna fi Rojab wa Sya'ban wa balikna Ramadan begitu. Tapi setelah datang Ramadannya diabaikan. Ini fakta yang kedua. Ya. Atau fakta yang ketiga. Muncul rutinitas ya. Misalnya buka puasa bersama, atau udah kuliner putaran gitu, mun di Papai tah di Sumedang teh dari alun-alun sampai dengan kampus gitu. Atau mungkin ngahancana dengan nonton film-film Korea gitu. Atau ketemu ya yuk ngumpul di mana? Atau mungkin dengan tibra tadi, Ramadan tibra. Nah, ini mungkin di tengah kita seperti begini. Ya, mungkin termasuk juga saya gitu. Nah, padahal pertanyaan besarnya kan ini nih. Nah, pola pikir kita sebagai muslim harus terikat dengan hukum syara yang saya sebutkan di awal. Ada halal, ada haram. Halal itu bisa terdiri dari wajib atau fardu. Kalau dilakukan berpahala, wajib fardu itu wajib dilakukan. Kalau dilakukan dia berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Itu wajib atau fardu ya. Itu masuk dalam halal gitu. Kemudian ada lagi yang kedua, cuman beda penyebutan. Ada yang menyebutnya sunnah, ada yang menyebutnya sunat, atau ada yang menyebutnya mandub. Ini memiliki arti yang sama. Cuma kalau untuk yang sunnah bisa dua makna. Bisa bermakna yang ini dilakukan dia berpahala, kalau dia tinggalkan
rugi ya gitu ya. Ini atau juga sunnah bisa bermakna perbuatan Rasul, diamnya Rasul, ya atau pernyataannya Rasul itu juga bisa kategori sunnah. Tapi yang sunnah saya maksud di sini adalah sunnah yang kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan rugi. Gitu. Ini sunnah, sunat atau mandu. Atau yang ketiga, mubah. Mubah ini dilakukan nggak berpahala, ditinggalkan juga nggak berdosa. Itu mubah. Ya. Makruh itu kalau dilakukan, kalau makruh itu sebaiknya ditinggalkan. Kalau ditinggalkan dia berpahala, kalau dia lakukan ya rugi gitu. Itu makruh. Nah sementara haramnya sendiri ya haram, dilakukan dia berdosa. Kalau ditinggalkan dia berpahala. Nah kalau kita cermati dengan cara pandang ini, hukum syara ini, kira-kira kita akan bisa membedakan atau kita bisa memilah mana yang urgent and important, mana yang menjadi perbuatan skala prioritas kita. Pertanyaannya, apakah belanja itu masuk dalam kategori apa nih? Wajib? Apakah sunnah? Apakah mubah? Ataukah makruh? Ataukah haram? Belanja ini. Misalnya belanja itu adalah, orang belanjanya pas mid and sale hari ke-27 misalnya. Pas ganjil gitu. Kira-kira rugi nggak? Di saat di mid and sale kan berarti jam 00 ya. Kita ngantri tuh, jam 11:30, jam 11:40 ngantri gitu di mall. Untuk mendapatkan diskon 50% atau barangkali 70% di saat di malam itu bisa jadi Allah turunkan Lailatul Qadar. Kira-kira mana nih? Kira-kira. Kalau misalnya belanja di midnight sale ini mubah, dilakukan nggak berpahala, ditinggalkan juga nggak berpahala. Sementara itikaf di masjid itu dia sunnah, dilakukan dia berpahala, berpotensi mendapatkan Lailatul Qadar, kalau ditinggalkan ya rugi gitu. Maka kita akan memilih tentunya Lailatul Qadar sebagai perbuatan yang sunnah. Sunnah tentunya harus kita kedahulukan daripada yang mubah begitu. Gitu kan ya? Atau misalnya buka puasa bersama. Buka puasa bersama di kafenya penuh. Buka puasa bersama ya mubah juga. Tapi ketika misalnya dari gara-gara buka puasa bersama, sholat maghribnya karena nggak ada tempat di sana, akhirnya kedodoran, rusuh gitu tuh sholat maghribnya. Apalagi kemudian dilanjutkan dengan kegiatan yang lain sampai Isya belum beres juga, bahkan tarawihnya juga bablas gara-gara itu. Nah, malah mungkin nggak sholat maghrib dan nggak sholat Isya, wah itu berarti buka puasa bersama itu mubah, tapi dia meninggalkan aktivitas yang wajib, yaitu sholat maghrib dan sholat Isya-nya. Nah, jelas rugi. Nah, ini betapa pentingnya pola berpikir kita sebagai muslim. Nah, rekan-rekan sekalian, ini ya saya mengajak bagi diri saya pribadi dan juga bagi rekan-rekan semuanya, ini nih, mari kita tentunya jalankan ibadah yang wajib, tentunya saum Ramadan itu wajib, nggak ada alasan untuk tidak saum. Dalam satu talk show saya ditanya juga ada yang nanya oleh netizen, gimana kalau saya bekerjanya Pak keras gitu, bekerjanya sangat berat sehingga harus meninggalkan sholat saum Ramadan. Ya, saya tanya, pekerjaan apa yang membuat kita harus memilih untuk meninggalkan Ramadan? Nah, jadi ada wah, ini iklan ya ternyata ya, iklan dari WPS. Itu saum Ramadan itu wajib laksanakan sampai akhir. Kalau sakit boleh dibatalkan, tapi tentunya di bulan-bulan lain harus diganti. Sholat apalagi dia juga wajib. Jadi sampai saum jalan sholat ente. Nah itu mah ibarat ember pakai air. Itu airnya itu Ramadan, pahala Ramadannya, tapi ember itu berlubang. Nah berlubang itu kadang nggak sholat. Gitu. Jadi kan rugi, nggak berpahala, malah jadi dosa. Gitu. Jadi harus jalan, sholatnya jalan, saumnya jalan. Nanti di mungkin 10 hari terakhir zakat fitrah juga. Kalau sudah memiliki haul dan nisab bisa zakat mal gitu. Termasuk ini dakwah amar ma'ruf nahi mungkar juga. Itu wajib juga dilakukan. Mencari ilmu juga itu wajib. Nah selain itu juga imbangi dengan ini, memperbanyak ibadah sunnah, sunat dan mandu. Baca Quran, infak, sedekah, itikaf dan segala macamnya. Nah, saya gimana nih balik lagi?
Oke, nah. Nah, karena tadi manusia itu di drive atau ditentukan oleh berpikirnya. Manusia itu. Semua manusia dipengaruhi oleh berpikirnya. Misalnya saya ingin sedikit menggambarkan anak kecil, misalnya sedang berjalan di tangga berjalan ya, di geria lah tangga berjalan. Karena anak kecil itu tidak ada dalam informasi sebelumnya bahwa kalau dia masuk kakinya ke dalam tangga berjalan, dia akan terseret ke atas atau akan nanti jatuh ke lantai bawah. Nah, karena dia dalam pemahamannya nggak ada itu informasi terpeleset, jatuh, nggak ada informasi itu. Yang memiliki informasi adalah orang-orang yang sudah akil balik gitu. Makanya untuk berbahaya pun bagi orang yang pola berpikir menganggap itu nggak bahaya, dia akan menganggap bahwa itu nggak bahaya, padahal itu bahaya. Gitu. Sementara kita yang menganggap bahwa itu bahaya, itu bahaya. Gitu. Itu pola pikirnya lagi. Termasuk pola pikirnya juga tentang ingin. Ya, ada satu buku ini saya baca kemarin itu cukup bagus. Dia bilang begini, kalau kita ingin, kalau dalam diri kita itu ada rasa ingin apapun loh, ingin mencapai sukses, saudara ini kan ya, ingin lulus tepat waktu gitu. Nah, kalau misalnya ada rasa keinginan untuk lulus tepat waktu atau ingin menjadi mahasiswa teladan terbaik dengan IP misalnya 4,00, kalau disebut ingin itu ketika dia melakukan segenap daya upaya untuk mencapai itu. Ya, tekadnya itu lebih kuat daripada hawa-hawa malasnya. Misalnya ada tugas langsung dikerjakan, tidak dieluhkan, tapi dikerjakan. Tugas lagi dikerjakan lagi terus begitu. Nggak paham dengan satu materi, dia tanyakan kepada dosennya. Karena dia ingin untuk lulus tepat waktu, ingin dapat atau ingin mendapatkan 4,00. Tapi kalau misalnya, iyalah saya ingin lulus tepat waktu, tapi misalnya dia tidak pernah mengerjakan tugas, dia tidak pernah mengejar dosen gitu, atau dia tidak pernah belajar lagi gitu tentang materi-materi yang dia tidak pahami, ya berarti belum ingin di situ. Jadi ingin, atau saya katakan lagi dengan bahasa yang lebih ini ya, lebih cemerlang atau lebih lebih kata visi lah gitu, lebih akademik lah. Seorang yang memiliki visi, dia akan mengejar atau melakukan segala macam hal agar visinya itu bisa tercapai. Gitu. Itu yang menjadi gambaran bahwa dengan pola pikir untuk mencapai sukses, visi itu dia akan mengorbankan segala macam hal. Nah, terkait lagi dengan Ramadan tadi, seandainya kita gambarkan Ramadan ini seperti apa nih? Kalau kalian suka suka makan apa nih? Atau jangan makan ya, jadi contohnya atau apa? Misalnya idolanya itu apa yang membuat kalian idola? Atau menu apa yang kalian sukai? Misalnya menunya sop buah mayora. Sop buah mayora. Duh, saya ingin buka itu dengan sop buah mayora. Maaf. Sop buah mayora. Ternyata dia buka dari jam 3 sampai jam 4. Ternyata pas kita datang, jam 4 kurang 5 menit, pas datang ke sana, antri panjang. Dan kita kehabisan. Bah kita ingin sekali berbuka puasa dengan sop buah mayora yang ada di angkrek itu. Saya yakin kita akan mengatakan, besok berarti saya harus antri dari jam 3 berarti. Pas waktu dia buka, kita antri. Kan begitu. Besok harinya kita tunggu-tunggu. Jam 1, 2 jam lagi nih. Jam 2, sejam lagi. Pas jam 2:30 kita langsung berangkat. Dan ternyata dibuka, kita masuklah antrian ke nomor 3 atau nomor 4. Kan begitu kalau kita punya rasa ingin. Tapi kalau cuma, saya ingin sop mayora. Tapi cuma ingin doang. Gak pernah kita datang ke sana. Tidak pernah mau antri. Ya, tidak pernah mau gimana caranya agar antri nomor 1 gitu. Saka sampurna, ya apakah kita sebut itu sebagai ingin? Nah, dalam hal ini, ketika Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam,
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyebutkan dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang suruh itu adalah orang yang beriman. Yang nggak beriman nggak diseru. Apa yang Allah serukan di situ? Kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan atas kalian bersaum, ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana itu pun juga diwajibkan dari umat-umat terdahulu kamu. Kemudian diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Kata la'alla itu adalah pastilah gitu. Jadi orang-orang yang bersaum itu pastilah dia bertakwa. Jadi bagi kita yang memang dari awal, aduh, besok saya saum nih, besok masuk bulan hari pertama Ramadan nih. Bahkan bagi orang yang mempersiapkan dirinya, mungkin seminggu sebelumnya dia sudah membuat kurikulum untuk Ramadannya. Dia sudah membuat target untuk Ramadan. Misalnya targetnya, kalau tahun lalu saya khatamnya 1 kali, nah tahun ini mau mencoba 1,5 kali misalnya. Oh, kalau tahun lalu tidak pernah itikaf, nah sekarang saya akan coba itikaf 2 kali aja pas hari ganjil. Oh, tahun lalu saya nggak pernah infak, sekarang saya coba rutinkan infak meskipun cuma sekian ribu tapi rutin. Oh, tahun lalu saya nggak pernah membaca buku Islam, sekarang saya ingin membaca buku Islam 1 lembar saja 1 hari. Oh, tahun lalu, dan segala macamnya. Tahun lalu saya tidurnya panjang, sekarang ingin mencoba menguranginya. Oh, tahun lalu makanannya gorengan terus, sehingga akhirnya pas setengah bulan terserang tuh tenggorokan. Sekarang berarti yang agak bervitamin dan segala macamnya. Nah, orang-orang yang memiliki persiapan, pola berpikirnya itu bahwa Ramadan ini adalah bulan yang spesial, dia akan menyiapkan segala macam target-target itu. Gitu. Agar apa? Karena dia tahu Allah menyebutkan la'allakum tattaqun, bahwa ini merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah. Seandainya kita semua mendapatkan rizki Lailatul Qadar 83 tahun, 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Kita dapatkan di bulan itu, di hari itu, di malam itu. Wah, itu berarti kita mendapatkan voucher gitu. Voucher perpanjangan usia. Karena usia kita nanti akan ditambahkan dengan pahala 83 tahun. Gitu. Tapi tentunya itu semua harus didekati dengan ilmu. Sebagaimana juga kita nih, kadang-kadang ini sedikitlah terakhir ya, sebelum kita nanti diskusikan. Dan seringkali di tengah-tengah kita suka ada ya, imam sholat tarawih, misalnya dia tarawihnya 3 rakaat. Gitu. Atau ada yang 11 rakaat. Pada saat rakaat ke-8, ada sebagian jamaah yang keluar. Dia keluar gitu, nggak mengikuti lagi sang imam. Dengan alasan, saya mau witirnya di rumah, terus saya mau tahajud gitu. Saya nggak menyalahkan itu, tapi kalau seandainya kita mengkaji satu hadis yang menyatakan bahwa apabila kita sholat tarawih, kemudian mengikuti imam sampai akhir, sampai witirnya, ya, sampai witir, maka kita diberikan pahala seperti kita sholat semalam suntuk gitu. Artinya kalau kita mengikuti imam sampai witirnya, dan itu sudah diberikan pahala semalam suntuk, maka ya menurut saya gitu harusnya kita mengikuti imam, mau 11 atau mau 23, ikuti imam sampai beres. Tapi kan nanti gimana, nggak bisa sholat tahajud? Ya kan sholatnya sudah diberikan pahala. Atau melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah infaknya, ibadah baca Qur'annya, ibadah menghafal Qur'annya mungkin, ibadah thalabul ilminya, ibadah zikirnya, dan ibadah-ibadah yang lain, dan banyak ibadah-ibadah itu. Nah itu yang seorang muslim itu saat dia memiliki pola pikir Islam, dia harus pintar gitu. Karena tadi Allah sangat menyukai diibadahi dengan orang yang berilmu. Oleh karena itu ilmunya harus nambah ya, harus nambah. Jangan berhenti pada hanya kuliah PAI doang, udah aja nggak berilmu lagi, nggak begitu. Tapi harus bertambah. Baik, itu saja barangkali. Bila ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, saya persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Gitu, Siti, Mangga, silakan. Ya. Oke, demikian tadi materi yang dibawakan oleh Bapak Denny Kodrat, MPD. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk
acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya, silahkan. Silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya barangkali? Kalau nggak ada, saya yang nanya. Sepertinya udah cukup jelas mungkin ya Pak Udah cukup. penjelasannya. Oke. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Yuk, yang mau bertanya silakan, masih ditunggu nih. Atau kalau malu bisa ditulis aja di kolom chat. Bisa nggak ditulis? Di kolom chat kalau malu untuk berbicara. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Sepertinya tidak ada ya. Oke, Tapi menyimak mungkin semuanya ya. penjelasan dari Bapaknya sangat jelas, jadi kita mungkin bisa dimengerti gitu ya Pak. Oke, kalau Iya, begitu Pak. mah. Oke. Sebelum diakhiri, sebelum diakhiri kita diperkenankan untuk on cam semua ya, untuk dokumentasi. Jadi untuk semua yang hadir di sini diharapkan untuk on cam. Karena untuk dokumentasi. Sudah on cam semuanya? Oke, untuk panitia silahkan. Untuk teman-teman juga, kita on cam dulu ya, teman-teman semua. Yuk semuanya yuk. Yuk yang belum on cam yuk. Kita on cam dulu ya. Tetap panitia ini udah di SS belum? Belum, ini soalnya belum ini semua ya, belum on cam semua. Tunggu on cam dulu beberapa. Oh, ya. Ya, itu jangan pakai laptop. Kalau pakai laptop mungkin kelihatan semua ya. Iya. Kalau aku pakai HP jadi nggak terlalu kelihatan semuanya. On cam dulu ya teman-teman.